Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai berenang untuk saraf kejepit. Alternatif berenang ini bisa kalian coba untuk proses pemulihan, baik itu yang belum operasi atau yang sudah operasi ya, karena sangat membantu sekali dalam proses menguatkan tulang belakang agar bantalan yang terjepit bisa kembali ke tempat yang semula. Konsep dari berenang adalah menguatkan tulang belakang kita. Bagi kamu yang memiliki masalah pada tulang belakang, nyatanya berenang bisa menjadi salah satu terapi yang dapat kamu lakukan. Menariknya, terapi tulang belakang dengan berenang ini juga kerap kali disarankan oleh para dokter ya. Meski begitu, apakah terapi ini sudah pasti aman untuk dilakukan? Nah, terapi tulang belakang dengan berenang ini dijamin aman ya. Terapi tulang belakang dengan berenang sejatinya, terapi tulang belakang dengan berenang yang disarankan para dokter aman untuk dilakukan asalkan sesuai dengan porsi dan aturannya. Pasalnya, berenang membuat punggung mendapatkan terapi secara alami dari air kolam renang. Tidak hanya itu, terapi tulang belakang dengan berenang juga menjadi solusi bagi kamu yang menderita sakit saraf kejepit, di mana saraf kejepit merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat adanya gangguan saraf dan menyebabkan penonjolan lapisan atau bantalan permukaan ruas tulang belakang. Lapisan dan bantalan tersebutlah yang menjadi penyebab timbulnya rasa sakit yang luar biasa. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa melakukan terapi tulang belakang dengan berenang ya. Karena berenang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi rasa nyeri kronis. Konsepnya yaitu gerakan kita di dalam air itu lebih mudah digerakkan. Jadi elemen air itu membantu kita untuk menggerakkan tubuh atau tangan dan kaki kita tanpa beban ya, jadi bebannya lebih ringan. Untuk tahap awal, kamu bisa mencoba berenang sebanyak 1 kali dalam seminggu. Kalau bapak saya dulu kebetulan sakitnya sudah parah ya, sampai lumpuh, itu saya usahakan 2-3 kali dalam seminggu. Itu setelah beliau bisa berdiri ya, dari awalnya lumpuh, dan bisa berdirinya itu dengan hal sepele ya, dengan kolostrum. Kemudian untuk tahap selanjutnya, kamu bisa menambahkan jadwal berenang menjadi 2 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi buat kamu yang baru terkena HNP dan itu kronis, kamu bisa menyesuaikan dengan kesanggupan yang bisa kamu lakukan ya, sesuai dengan porsi kemampuan. Namun sebelum kamu memutuskan untuk terapi tulang belakang dengan berenang, ada baiknya jika kamu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya, apakah boleh melakukannya atau tidak. Karena beberapa kasus mungkin perlu beberapa tindakan dulu ya. Kalaupun diperbolehkan, ada baiknya kamu tuh berenang sesuai dengan anjuran dari dokter yang berikan ya, sehingga kamu tidak berenang dengan cara yang sembarang atau dengan gaya yang kamu inginkan. Jadi nanti akan kita bahas juga gaya apa saja yang aman dilakukan oleh mereka yang terkena saraf kejepit. Tetapi jika kamu melakukannya tanpa anjuran dokter ya, mungkin ini bisa menjadi hal yang buruk ya. Justru akan memperparah tulang belakangmu, karena pada dasarnya berenang sebagai terapi tulang belakang memang ditujukan kepada mereka yang nyeri kronis ya. Jadi bukan untuk mereka-mereka yang misalkan patah tulang setelah kecelakaan kemudian berenang, maka itu kurang ampuh ya untuk mengatasi rasa sakit tersebut. Jadi kasus yang lebih pas bagi yang terapi berenang ini adalah yang mempunyai masalah dengan saraf ya. Apa manfaat berenang untuk terapi tulang belakang? Jika di pembahasan sebelumnya kamu sudah mengetahui sekilas informasi tentang terapi tulang belakang dengan berenang, maka pembahasan kali ini kita akan mengetahui seberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan dari terapi tersebut. Adapun manfaat berenang sebagai terapi tulang belakang diantaranya, pertama, sebagai terapi fisik ya. Kemudian kedua, meredakan nyeri tulang belakang kronis.
Dan selain nyeri tulang belakang, ini juga otomatis bisa untuk mengobati yang mempunyai nyeri pada leher. Kemudian ketiga, menghilangkan stres di semua persendian. Kemudian yang keempat, meningkatkan kekuatan otot penyangga tulang belakang. Jadi fungsi utamanya ini. Di saat otot tulang belakang kita ini kuat, maka dislokasi sendi atau saraf yang istilahnya gampang masuk ke bantalan itu tidak akan terjadi ya, karena kita sudah melatih otot tulang belakang kita ini kuat dengan latihan olahraga, termasuk di sini berenang. Kemudian yang terakhir, fungsinya menguatkan lapisan atau bantalan tulang belakang yang cedera. Jadi misalkan kamu sudah divonis dokter bermasalah pada bantalannya dan mengalami cedera, maka berenang ini bisa jadi solusi untuk mengembalikan bantalan tersebut ya. Kita emang tidak bisa mengganti disk yang rusak, tapi setidaknya kita bisa mengembalikan ke posisi awalnya, dan itu jauh lebih aman daripada kita harus operasi. Tindakan operasi itu mengambil bantalan yang rusak dan diganti dengan yang baru atau imitasi. Nah, tentu ini mempunyai resiko yang cukup tinggi ya. Kemudian apa saja gaya berenang untuk terapi tulang belakang? Di sini ada beberapa gaya yang bisa kalian coba, dan ini melihat batas kemampuan kalian ya, jadi tidak usah dipaksakan, karena ada yang cocok, ada yang bisa, dan ada yang tidak bisa begitu. Yang paling aman untuk gaya berenang itu yang pertama adalah gaya mengapung ya, atau gaya punggung. Cara pertama ini itu dijamin aman ya, karena gaya pertama untuk terapi tulang belakang, gaya yang kerap kali disebut sebagai gaya punggung ini mampu mengurangi beban tubuh saat bergerak. Pasalnya di dalam air, tubuh kita itu terasa lebih ringan karena terbantu dengan tekanan air dan elemen air ya. Jadi seseorang di saat di dalam air, maka tubuhnya lebih mudah untuk digerakkan ya. Oleh karenanya terapi berenang ini sangat bagus. Beda jika kita berjalan bukan di tempat air atau di sebuah kolam, maka gerakan yang kita lakukan itu akan terasa berat. Apalagi buat mereka yang menderita sakit HNP, pastinya di saat bergerak lama atau jalan terlalu lama itu akan merasakan sakit. Sedangkan mereka yang bergerak atau berjalan di dalam air itu lebih mengurangi beban berat yang dilakukannya. Kemudian juga terapi dengan gaya punggung ini membuat punggung kita itu lebih santai ya, sehingga rasa sakit pada cedera tulang belakang itu bisa berkurang jika kita melakukannya secara rutin. Dan ini lebih efektif dibandingkan kamu harus berbaring di atas kasur. Kemudian yang kedua, gaya bebas. Nah, gaya bebas ini yang penting kalian melakukan gerakan yang sekiranya kalian bisa untuk melakukannya, karena beberapa orang tidak bisa berenang. Jadi dengan gaya bebas ini, contohnya kalian bisa berjalan di atas berjalan di dalam kolam renang, atau kalian menggerak-gerakkan tangan atau menggerakkan kaki ya, naik turun gitu. Nah, ini termasuk dari gaya bebas. Yang penting kondisikan tubuh kita jangan sampai terlalu mendadak, bergeraknya atau terlalu cepat. Jadi rileks saja dan santai. Terlebih gaya renang ini sangat mudah untuk dilakukan ya, sebab kamu tuh hanya perlu mengulurkan kedua tangan ya, kedua tangan kita seperti ini, kemudian dengan jari-jari tangan terbuka tertutup gitu ya, atau bisa dengan mengayunkan entah ke samping atau ke depan atau ke belakang ya. Jadi gaya bebas lebih mudah untuk dipraktekkan. Selain itu juga kamu bisa menggerakkan kaki ya dengan cara menendang ya, menggunakan tenaga dari pinggang secara perlahan. Gerakkan kaki kanan dan kiri secara bergantian. Kemudian agar tubuh tetap stabil dan pernafasan terjaga dengan baik, jangan lupa untuk memutar bahu dan pinggang ya, mengikuti ayunan tangan. Kemudian yang ketiga itu ada gaya kodok.
Dan ini mungkin tidak semua orang bisa untuk melakukannya, apalagi mereka yang HNP-nya sudah parah. Maka cukup kalian lakukan gerakan yang tadi ya, berjalan di atas air. Itu sudah sangat bagus untuk terapi saraf kejepit. Gaya kodok ini bisa kalian lakukan jika kalian merasa mampu, dan sesuaikan porsinya. Jika kalian sudah lelah, kalian berhenti dulu, dan jika kalian merasakan sakit, kalian juga harus break atau istirahat. Kemudian ada tips-tips aman dalam berenang untuk terapi tulang belakang ini ya. Sebelum kalian mulai melakukan terapi di dalam kolam renang, ada baiknya jika kamu mengetahui beberapa tips terlebih dahulu agar kegiatan berenang berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang dianjurkan. Untuk itu kami sudah merangkum ya beberapa tips aman yang semoga ini membantu kalian dalam proses pemulihan HNP. Yang pertama adalah sebelum kalian masuk ke kolam renang, ada baiknya kalian melakukan pemanasan dulu ya. Jadi kalian menggerakkan kaki, tangan ya sebelum kalian masuk ke kolam dengan gerakan pemanasan yang sederhana. Kemudian yang kedua, kalian gunakan kacamata renang untuk melindungi mata dan mengurangi terjadinya gerakan yang tidak tepat pada kepala ketika mata sedang menahan air, menggunakan pelampung untuk menjaga stabilan dan postur tubuh saat berenang jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, menggunakan pelampung. Jadi ini untuk menjaga postur dan keseimbangan kita di dalam air. Ini bisa dipakai jika kalian memerlukannya. Kemudian yang keempat, kalian menggunakan alat pernapasan selam. Ini juga bagus buat yang benar-benar ingin terapinya totalitas ya. Kalian menggunakan semacam alat pernapasan di kolam atau di air, yang mana di saat kalian bisa masuk ke dalam dasar kolam yang tentunya misal dalamnya 2 meter, maka kalian bisa lebih leluasa untuk menggerakkan tubuh ya. Ini pun jika memungkinkan, jika tidak ya cukup hal-hal sederhana yang tadi. Kemudian yang kelima, gunakan gaya renang yang tepat, yang tidak membuat rasa nyeri semakin parah, jadi disesuaikan perlahan. Kemudian yang keenam, didampingi oleh pelatih yang khusus. Di saat kalian berenang, pastikan kalian membawa keluarga atau seseorang yang menemani lah, karena takutnya nanti di saat kita berenang kemudian tiba-tiba hilang kendali atau terjatuh, kita ada yang menolong. Ya, takutnya kalau saraf kejepit kan sakitnya bisa tiba-tiba luar biasa begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin bisa kalian coba, kalian bisa beli alat ya, alat pelampung yang itu dipasang di bagian pinggang. Kalau nggak salah namanya water jogging bell ya, kalian cari di online itu ada banyak. Yang mana alat terapi ini bagus untuk kita bisa mengapung di dalam air. Nah, sehingga buat kalian yang nggak bisa berenang, dengan alat ini kalian akan lebih mudah menggerakkan anggota tubuh di atas air. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kalian berikan nutrisi yang baik untuk tulang belakang. Karena pada dasarnya berenang itu hanya latihan fisik ya, latihan fisik luar. Sedangkan saraf kejepit itu saraf sakit bagian dalam, jadi kalian juga harus obati dari dalam juga dengan memperbanyak nutrisi, vitamin, dan salah satunya bisa kalian dapatkan dari susu kolostrum. Infonya bisa kalian cek di sarafkejepit.com ya. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.